Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dengan NIM 241420077. Ingin memenuhi syarat tugas dari dosen Ibu Yani dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Ingin menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, seberapa penting hukum bisnis bagi pelaku usaha? Hukum bisnis membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Bisa menjadi melindungi dan dari kepentingan pelaku usaha akan lebih terlindungi dalam hal-hal seperti sangkaian kontrak, pelindungan kekayaan intelektual, atau kepalitan dan dari utang piutang. Ada juga meningkatkan kepercayaan investor dan mitra. Keempat, bisa memfasilitasi perjanjian dan kontrak. Hukum bisnis mengatur bagaimana kontrak dibuat untuk sahnya secara hukum, mengikat pihak secara adil, bisa jadikan dasar jika ada perselisihan atau suatu masalah, dan bisa mencegah dan menyelesaikan konflik dengan dasar hukum yang jelas. Konflik usaha bisa dicegah sejak awal, diselesaikan secara adil melalui negosiasi, mediasi atau jalur hukum, dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pelaku usaha wajib mematuhi sebagai aturan seperti perizinan usaha dari NIB dan lain sebagainya. Dan untuk pajak perpajakan dan perlindungan konsumen, hukum bisnis membantu agar usaha tidak terkena sanksi atau denda. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang yang saya tahu di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun bukan khusus soal konsumen. Kemudian sebutkan contoh-contoh di masyarakat kejadian yang sesuai aturan dan tidak sesuai aturan. Contoh yang sesuai aturan, patuh terhadap UU Perlindungan Konsumen. Sebagai kasus seperti toko online, sebuah produk yang menjual makanan atau yang lainnya itu sudah menjelaskan dari komposisi, bahan, serta sertifikat NIB atau sertifikat halal, dan memberikan informasi-informasi yang jujur dan lengkap, dan juga bisa memastikan dari kesehatan konsumen, melindungi konsumen dari risiko. Dan contoh yang tidak memenuhi aturan atau yang tidak sesuai aturan itu melanggar dari perlindungan konsumen, seperti penjualan online. Bisa jadi barang palsu, misalkan dari konsumen memesan sepatu merek Vans dan yang datang bukan merek Vans, itu sudah termasuk melanggar aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena tidak ada kejelasan atau enggak konfirmasi bahwa misalkan produknya telah habis atau apa, dan produk bisa jadi nggak aman, tidak aman, atau tidak ada konfirmasi yang jelas bahwa produk yang diberikan itu bisa menggantikan yang dipesan oleh konsumen. Dan juga itu menjadi kerugian dari pihak konsumen secara fisik maupun ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.